Kegelisahan Lisa terus berlanjut. Tak terasa, mereka juga sudah semakin dekat dengan kediamannya. Begini, Lisa tergagap, mencari-cari alasan. Kenapa? Pam melihat ke arah Lisa. Bukankah dia seharusnya sedang beristirahat? Kita tidak tahu kalau kita belum melihatnya, kan? Bobby berpikir. Mereka terus menimbang-nimbang keputusan untuk berkunjung ke rumah Brandon. Aku juga merasa lelah hari ini, Lisa berpura-pura lesu. Baiklah kalau begitu, tapi besok kita harus benar-benar mengunjunginya, Bobby mengingatkan. Oke, kau juga harus ikut Lisa, Pam memperingati temannya itu. Iya, besok aku akan pergi dengan kalian. Lisa mengacungkan jari kelingkingnya ke atas. Baiklah, kalau begitu, rumahmu di mana? Tanya Pam. Rumahku tidak jauh dari sini. Aku akan menggunakan kendaraan umum untuk melanjutkan perjalanan. Lisa tersenyum meyakinkan. Serius? Tanya mereka khawatir. Iya, tidak usah khawatir, aku sudah terbiasa pulang sendiri. Lisa berbohong, dia sama sekali tidak pernah pulang sendirian, apalagi menggunakan kendaraan umum. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Lisa turun dari taksi dan melambaikan tangannya ke arah Bobby dan Pam. Aman, oh astaga, otakku panas memikirkan alasan untuk menghindar. Lisa berjalan dengan susah payah. Sepatu haknya membuat ia kesulitan berjalan cepat. Sebenarnya kediamannya sudah tidak jauh lagi, namun rasa lelah membuatnya harus sedikit berjuang. Selamat malam, Nyonya, sapa satpam yang kebingungan dengan tingkah Lisa. Selamat malam, Pak. Lisa membalas sapaan lelaki tua itu dan melanjutkan langkahnya masuk ke dalam rumah. Lisa membuka sepatunya dengan paksa hingga hampir saja merusaknya. Ia merebahkan dirinya di sofa panjang dan empuk, mencoba mengurangi sedikit rasa letihnya. Kakiku rasanya mau copot. Brandon, teriak wanita itu memanggil suaminya untuk keluar. Ya, Brandon melangkah mendekati Lisa. Melihat istrinya itu, Brandon ingin sekali merangkul Lisa manja. Ini bukan saatnya bermalas-malasan. Kita harus menyingkirkan foto-foto pernikahan kita. Besok Bobby, Pam, dan pegawai lainnya akan ke sini menjengukmu, Lisa menjelaskan dengan cepat. Bagaimana bisa? Brandon keheranan. Ceritanya panjang, tolong jangan bertanya lagi. Lisa menatap Brandon senyum. Baiklah, akan kubereskan semua, bos, jawab Brandon sembari membantu Lisa memasukkan foto di dinding dan di meja. Pukul 12 malam, rumah mereka sudah bersih dari foto-foto pernikahan dan foto-foto keluarga mereka. Sekarang, rumah ini seperti rumah laki-laki yang belum beristri. Aku capek, seru Brandon. Sama, jawab Lisa. Kalau begitu, aku mau mengisi tenaga dulu. Brandon ingin memeluk Lisa, namun gagal. Lisa dengan cepat duduk di sofa dan Brandon tidur sembari meletakkan kepalanya di pangkuan Lisa. Rasanya nyaman dan damai bercampur menjadi satu. Aroma tubuh Lisa cukup menjadi obat yang ampuh bagi rasa letih Brandon. Apakah asik menjadi resepsionis? Tanya Brandon. Ya, pastinya ini lebih baik daripada menunggumu pulang ke rumah, jawab Lisa. Baguslah, kalau kau menikmatinya, Brandon turut senang. Oh ya, Al mana? Tanya Lisa. Sudah tidur, aku membuatkannya susu, walaupun cukup sulit membuat takaran yang tepat, jawab Brandon tersenyum, dan tidur terlelap dalam pangkuan istrinya. Terima kasih atas kerja kerasmu, Lisa mengecup dahi suaminya. Mentari kini menyapa lagi. Sinarnya yang menyilaukan belum bisa membangunkan Lisa dan Brandon yang terlelap di kasur.
Entah bagaimana caranya, Lisa dan Brandon bisa berpindah tadi malam. Mama, teriakan Alvaro membangunkan Lisa dan Brandon yang tertidur lelap. Ya sayang, suara perahu Lisa menjawab panggilan Al dari luar kamar. Brandon dan Lisa mengusap-usap matanya, berusaha menyesuaikan cahaya yang masuk. Otot-otot tubuh mereka seperti tertarik, mungkin karena terlalu memaksa tadi malam. Jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Pam dan Bobby akan datang sebentar lagi untuk menjenguk Brandon. Ting tung. Brandon membukakan pintu. Di sanalah Brandon dengan segala kesederhanaannya. Belum mandi, masih memakai piyama. Muka bantal lengkap dengan rambutnya yang acak-acakan. Mengapa dia sangat tampan? Sungguh dunia ini tidak adil. Para pegawai wanita sibuk terpesona dengan penampilan Brandon barusan. Selamat pagi Pak, kami datang berkunjung. Maaf, juga hanya bisa membawakan Bapak buah-buahan ini. Bobby menyodorkan buah-buahan yang banyak. Tidak apa-apa, mari masuk. Brandon mempersilahkan mereka masuk. Ada kecemasan dalam hatinya sekarang. Mereka dibawa Brandon menuju ruang tamu yang luas sekali. Di sana, Lisa sudah duduk rapi seakan-akan menunggu temannya yang lain datang. Hai, kau datang cepat sekali. Pam menyapa Lisa tanpa ada curiga dan dalam benaknya. Hai juga. Tidak, aku baru saja sampai 5 menit yang lalu. Lisa mengarang cerita. Jadi, Bapak sakit apa sampai tidak masuk kemarin? Bobby mulai membuka percakapan. Cuma demam saja. Kalian tidak perlu khawatir. Jawab Brandon tersenyum. Baiklah. Bapak sendirian di rumah. Sepertinya sepi sekali. Mendengar pertanyaan itu, Lisa dan Brandon tahu posisi ini akan bermuara di mana. Istri dan anak Bapak kemana? Benar saja, mereka pasti akan menanyakan hal itu. Ah, istri saya sedang di luar negeri. Kalau anak saya ada di kamar, jawab Brandon gugup. Kami sama sekali belum pernah bertemu dengan keluarga Bapak loh, Pam menyeletuk. Ah iya, istri saya memang sering ke luar negeri. Sedangkan anak saya memang tidak mau diajak ke kantor. Brandon tertawa renyah. Kali ini ia masih bisa mengelak namun tidak tahu dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang selanjutnya. Di tengah-tengah percakapan mereka, Al keluar dari kamar dan menghampiri Brandon. Papa, Al menarik lengan baju Brandon dan menatap lurus ke arahnya. Sepertinya Al menginginkan sesuatu. Wah, lucunya, para pegawai wanita tidak kuasa melihat keimutan Al. Hai, nama kamu siapa? Tanya Pam. Al menjawab singkat. Ia menyembunyikan wajahnya di belakang Brandon. Hal yang sama juga dilakukan oleh Lisa. Ia berusaha menyembunyikan wajah agar Al tidak memanggilnya. Lisa, kamu kenapa? Tanya Bobby melihat tingkah aneh Lisa. Ah, enggak kok, jawab Lisa. Mendengar suara Lisa, Al langsung mengenalinya. Mama. Al melirik sedikit dari belakang punggung Brandon. Ia ingin memastikan itu mamanya atau bukan. Sebab dari tadi ia mencari Lisa namun tidak ketemu. Sontak Brandon langsung membungkam mulut Al dan mengendongnya. Siapa? Brandon dan Pam terbelalak. Aku yang salah dengar atau Al memang baru saja memanggilmu mama? Tanya Bobby. Ah, kau salah dengar, Lisa dan Brandon berteriak serempak. Kenapa mereka harus menjawabnya dengan serentak? Para pegawai menanyakan hal yang sama dalam batin mereka. Oh, haha, iya mungkin saja aku salah dengar, jawab Bobby dengan rasa penasarannya yang masih belum hilang. Bersambung.